Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Tentunya kalian sudah menyadari kalau sebelum manga One Piece resmi rilis, pasti sudah ada bocoran cerita yang telah beredar di jagat media sosial. Oleh sebab itu, menjadi tidak aneh kalau banyak yang membuat pembahasan mengenai spoiler dari manga One Piece ini. Seperti yang saya lakukan kali ini. Sebenarnya bisa dibilang bocoran cerita yang saya dapat mengenai manga One Piece chapter ke-1058 tidaklah banyak membahas mengenai jalan ceritanya. Akan tetapi informasi yang berada di dalamnya tidaklah main-main mengejutkannya. Pasalnya di dalam bocoran cerita dari manga One Piece chapter ke-1058 yang telah dipublikasikan oleh Redon mengungkapkan tentang kenaikan harga bounty seluruh anggota bajak laut topi jerami. Dan seperti yang kalian tahu, karena sosok Redon merupakan yang sangat terpercaya mengenai spoiler manga One Piece, jadi dapat dipastikan kalau informasi ini valid. Anggota pertama yang dikatakan harga bounty-nya naik adalah Zoro, yang sekarang telah mencapai sebesar 1.101 juta berry, naik sebanyak 781 juta dari harga bounty-nya yang sebelumnya. Karena harga bounty Zoro sebelumnya yaitu 320 juta berry. Dan untuk anggota kedua dari bajak laut topi jerami yang harga bounty-nya dikatakan naik yaitu Jinbe. Karena setelah Arc Wano harga bounty Jinbe naik menjadi sebesar 1.100 juta berry. Itu artinya harga bounty Jinbe naik sebesar 662 juta berry. Sebab harga bounty Jinbe sebelumnya yakni 438 juta berry. Sedangkan orang ketiga yang harga bounty-nya naik pastinya adalah Sanji. Yang sekarang harga bounty Sanji menjadi 1.032 juta berry, naik sebanyak 702 juta dari sebelumnya. Lantaran sebelumnya harga bounty Sanji sebesar 330 juta berry. Itu berarti dari ketiga orang ini harga bounty milik Zoro lah yang peningkatannya paling banyak. Karena pada awalnya dari Sanji, Zoro, dan Jinbe harga bounty Zoro lah yang paling kecil. Tapi sekarang dari ketiga orang itu harga bounty Zoro yang paling besar. Akan tetapi pastinya bukan hanya harga bounty ketiga orang itu saja yang naik dari kelompok bajak laut topi jerami. Karena sekarang harga bounty Chopper juga naik menjadi senilai 1000 berry. Sedangkan Robin sekarang harga bounty-nya menjadi 930 juta berry. Tidak ketinggalan juga bagi Usopp, Franky, Brook, dan Nami. Sebab sekarang harga bounty Usopp juga naik menjadi 500 juta berry. Untuk Franky sekarang harga bounty-nya sebesar 394 juta berry. Kalau untuk Brook harga bounty-nya menjadi 380 juta berry. Sedangkan Nami harga bounty-nya menjadi sebesar 366 juta berry. Dan kalau dilihat peningkatan harga bounty para anggota bajak laut topi jerami sangatlah pesat. Pasalnya untuk Usopp, Franky, Brook, serta Nami mereka berempat harga bounty-nya sama-sama naik sebesar 300 juta berry. Meski saya di awal mengatakan tidak banyak jalan cerita yang ada di bocoran manga One Piece chapter ke-1058 kali ini, bukan berarti akan menjadi tidak ada sama sekali. Lantaran masih ada penjelasan mengenai Buggy, yang rupanya Buggy bukanlah pemimpin sebenarnya dari kelompok Cross Guild. Bahkan di spoiler dari manga One Piece chapter ke-1058 ini juga dikatakan kalau alasan kenapa Buggy bisa menjadi Yonko karena kesalahan dari pasukan Marine. Dan satu hal lagi mengenai Buggy yang dikatakan di bocoran cerita kali ini. Soalnya dikatakan kalau Buggy sebenarnya memiliki hutang besar dengan seseorang. Akan tetapi pastinya bukan cuma tentang Buggy saja yang diceritakan. Melainkan walau hanya sedikit juga ada penjelasan mengenai Mihawk. Dan menariknya ternyata dulu sebelum menjadi seorang Shichibukai, Mihawk dikenal sebagai seorang pemburu Marine. Itu artinya besar kemungkinannya yang memiliki ide untuk membuat harga bounty untuk anggota Marine adalah Mihawk. Sebelumnya saya memang mengatakan kalau bocoran cerita dari manga One Piece chapter ke-1058 ini mengungkapkan kenaikan harga bounty semua anggota bajak laut topi jerami. Namun menariknya ternyata bukan cuma harga bounty mereka saja yang disorot kali ini. Sebab di dalam bocoran cerita kali ini juga menunjukkan harga bounty dari ketiga anggota tertinggi Cross Guild, yaitu Buggy, Mihawk, serta Crocodile. Meskipun Buggy dikatakan menjadi seorang Yonko karena kesalahan Marine, anehnya tetap saja harga bounty-nya sangatlah tinggi. Bahkan melebihi harga bounty milik Luffy.
Pasalnya harga bounty bagi sekarang adalah 3 miliar 189 juta berry. Lebih besar 189 juta daripada milik Luffy yang harga bounty-nya 3 miliar berry. Sedangkan untuk krokodil harga bounty-nya paling kecil dari ketiga anggota tertinggi Cross Guild. Karena harga bounty krokodil hanyalah 1 miliar 965 juta berry. Yang harga bounty itu sangat jauh sekali dengan harga bounty krokodil yang diketahui sebelumnya. Sebab harga bounty krokodil ketika menjadi seorang Shichibukai hanyalah 81 juta berry. Dan inilah harga bounty yang pastinya paling ditunggu-tunggu informasinya, yaitu tentang harga bounty milik Takanomi Mihawk. Dan ternyata harga bounty guru berpedang Zoro ini tidaklah main-main tingginya. Lantaran harga bounty dari pendekar pedang terkuat di dunia One Piece ini sebesar 3 miliar 590 juta berry. Dan harga sebesar itu kalau menurut saya sangatlah wajar. Soalnya sepak terjang Mihawk sendiri sangatlah memukau. Mulai dari aksinya di perang Marineford sampai yang paling melegenda adalah pertarungannya 1 lawan 1 dengan Shanks. Makanya tidak aneh kalau harga bounty milik Mihawk lebih dari 3 miliar. Yang bahkan lebih tinggi dari harga bounty kedua Yonko baru yakni Luffy serta Buggy. Dan inilah informasi terakhir yang dapat saya sampaikan mengenai spoiler One Piece chapter ke-1058 yang diterbitkan oleh Redon, yaitu ditunjukkannya pasukan revolusi yang mendapat panggilan. Dan sepertinya yang menghubungi pasukan revolusi itu adalah Sabo. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai bocoran cerita dari manga One Piece chapter ke-1058. Manakah yang menurut kalian paling menarik dari spoiler kali ini? Kalau kalian memiliki pendapat, jangan sungkan-sungkan untuk menuliskannya pada kolom komentar ya.